Yuk, sebelum kita ibadah, kita mau doa dulu yuk. Yuk semuanya, kakak tunggu. Mute. Yuk di mute sendiri-sendiri. Yuk, sekarang sikap doa, tutup mata, lipat tangan, kita mau hormati Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami boleh berkumpul untuk beribadah kepada Engkau. Tuhan, urapi setiap kami dengan Roh Kudus-Mu, dengan hikmat-Mu, untuk kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, juga nanti kami akan mendengarkan dan menjadi pelaku akan kebenaran firman-Mu. Kami serahkan Tuhan seluruh ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai akhir dalam tangan kasih-Mu. Engkau mengurapi kami, anak-anak-Mu, juga mengurapi setiap kakak-kakak kami. Kami bersyukur hanya di dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan, amin. Yuk kita nyanyi Jalan Bersama Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Lagi jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Sekali lagi. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Yeay, kita jalan sama Yesus. Yuk, kita mau bangkit berdiri lagi. Nanti kita mau gerak-gerak badan. Yes. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dan menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dan menari. Sekali lagi. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dan menari. Bila Roh Allah ada kan menari seperti dan menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari, supaya menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti dan menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti dan menari. Bukan menari, bukan menari,
salah ada di dalamku, bukan benar setiap menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan benar setiap menari. Bukan benar, bukan benar, bukan benar setiap menari. Bukan benar, bukan benar, bukan menari setiap menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari setiap menari. Yeay. Sudah gerak tangan, gerak badan, kita semangat ya memuji Tuhan. Terima kasih Yesus. Ayo kita siapkan hati kita buat dengar firman Tuhan. Kita sujud menyembah Tuhan Yesus, masuk hadirat-Nya. Tuhan adalah kekuatanku, bersama yang tak akan goyah. Bukan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perkara yang besar. Bukan terbang tinggi bagai raja wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa. Bukan terbang tinggi bersamanya, bukan terbang tinggi bagai raja wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa. Bukan terbang tinggi bersamanya, bukan terbang tinggi bagai raja wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa. Bukan terbang tinggi bersamanya, bukan terbang tinggi bagai raja wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa. Bukan terbang tinggi bersamanya, bukan terbang tinggi bersamanya, bukan terbang tinggi bersamanya. Ayo adik-adik, kita bawa hati kita, bawa persembahan kita ucapkan terima kasih pada Tuhan Yesus. Syukur Tuhan, Tuhan adalah kekuatan kita dalam hidup kita. Tuhan Yesus yang sangat baik, kita bersyukur, menyembah, haleluya, Yesus. Terima kasih, Engkau kekuatan kami, Kau sungguh baik. Haleluya. 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 Engkau sungguh baik Bapa.
kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. 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 Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Tuhan adalah kekuatan kami, Tuhan, pengharapan kami dalam setiap langkah kami. Biar Kau selalu menuntun jalan-jalan kami, Tuhan. Kami mau dekat selalu kepada Engkau, Bapak. Terima kasih Yesus, kami sudah siapkan hati kami, Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu. Kami mau duduk diam, Tuhan, di bawah kaki-Mu. Kami rindu akan Engkau selalu, Tuhan, dalam setiap minggu kami, Tuhan, bersama adik-adik semua, Tuhan. Terima kasih, Bapak, Rapin, Kak Seri yang memberikan firman-Mu, Tuhan. Kau nyatakan kuasa-Mu, Roh Kudus-Mu ada bersamanya, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Silakan Kak Sherly. Shalom semuanya. Kok nggak ada suaranya? Shalom semuanya. Shalom Kak Shelby. Siapa yang bersuka cita hari ini? Shalom. Semua bersuka cita. Coba senyumnya mana? Kak Shelly lihat tadi ada yang cuma lihat, enggak nyanyi, enggak senyum juga, enggak tepuk tangan juga, enggak. Coba sekarang semuanya lihat ke depan, kasih senyum temannya yang terbaik semuanya. Smile. Bisa dengar semuanya kan? Masih ada yang wajahnya cemberut, ada yang keadaannya enggak baik hari ini. Ada yang enggak sehat, atau ada yang sedih. Siapa yang hari ini sedih? Kayaknya ada wajah-wajah yang sedih. Dari tadi cuma tumpang tangan, enggak ada senyumnya. Siapa yang setuju kalau Tuhan itu baik? Angkat jempolnya kayak Kak Sherly. Yang setuju kalau Tuhan Yesus baik? Ya, Tuhan Yesus baik karena kita mungkin saat ini baik. Siapa yang di sini lagi punya masalah atau lagi sedih? Ada yang lagi sedih? Maika. Bentar. Tolong di mute dulu ya semuanya biar suaranya yang di belakangnya nggak kedengaran. Nah, hari ini kita mau belajar, Kak Sherly mau kasih video. Nanti kalian lihat, ini nggak ada percakapannya, cuma gambar. Nah, kira-kira kita itu seperti itu enggak ya? Nah, tunggu ya. Sebentar. Bisa lihat semuanya ya? Iya. Bisa. Nah, ini ada seorang anak. Dia lagi bersedih. Dia lagi berdoa kepada Tuhan. Tuhan, orang tuaku jahat.
nggak punya tempat kemana untuk pergi. Aku nggak punya saudara. Aku takut untuk sendirian. Tuhan, tolong lindungi aku. Tiba-tiba ada sebuah pertemuan. Dia lagi sedih. Kenapa? Tuhan, kenapa? Kok selalu seperti itu? Kok hanya membuat ketika aku meminta tolong kepadamu. Kau sepertinya senang melihat anak-anakmu menderita. Bukankah seperti itu? Bentar. Kak Sally stop dulu. Itu masih Sedih ada. ya. Sedih ya? Itu masih ada lanjutannya. Tapi Kena aja. enggak? Kenapa? Kena enggak sedih. Oh, karena enggak sedih. Iya. Nah, Berarti biasanya ada yang sedih, mungkin lebih dari 1 atau 3. apanya? Yang orang sedih mungkin lebih dari 1 atau lebih dari 3. Iya. Kita aja semua pasti pernah mengalami yang sedih, pernah mengalami masalah seperti anak tadi. Anak tadi itu sudah sedih karena ditinggal orang tuanya. Dia nggak punya tempat tinggal, dia nggak punya saudara. Dia minta tolong kepada Tuhan, dia berharap Tuhan itu mau menolong. Tapi ketika dia berdoa, minta tolong, Tuhan langsung menolong nggak? Enggak. Malah apa? Malah ada batu Lempar yang kena batu. di kepalanya. Tuhan nggak menolong, tapi malah dia merasa Tuhan itu kok kayak orang bercanda. Aku ini lagi minta tolong loh Tuhan, tapi kok kenapa malah ada batu kena di aku? Aku sudah sedih, sudah susah, sudah kehilangan. Malah aku ini minta tolong, malah nggak ditolong. Nah, mungkin kita ini juga pernah merasakan seperti itu hari-hari ini, atau mungkin kalau bukan kita, mungkin kita lihat keluarga kita, mungkin orang tua, mungkin saudara kita melihat kok kayaknya Tuhan itu nggak menolong ya. Kok rasanya Tuhan itu diam aja ya ketika kita ini berdoa minta tolong. Nah, sekarang Kak Sally mau kita kasih firman-Nya. Nah, hari ini firman-Nya tentang Tuhan itu ada dan melihat. Nah, gimana kita bisa tahu kalau Tuhan itu ada dan melihat kita? Ketika kita ini minta tolong kepada Tuhan. Nah, sekarang kalau kalian lihat di gambarnya ini, kira-kira ini gambar yang bahagia atau gambar yang sedih ya? Sedih. Semua gambar Sedih. Nah, orang gambarnya apa aja sih? Ada orang sakit, terus Orang ada orang sakit. yang bisa, Ada orang yang punya musuh. iya itu ada yang dibom, ada gereja yang dibom, ada yang kebakaran, Ada ada banjir. yang membuat orang ke dunia ketiga. Ada bom meledak. Ya, terus ada kuman sekarang yang lagi ngetren kumannya, yang masih belum hilang, masih ada di sekeliling kita. Nah, sekarang semua orang lagi menghadapi pandemi. Nah, di gambar ini semuanya buruk,
Kalau kita lihat ini kan orang sakit itu nggak enak. Terus lagi menghadapi pandemi, terus ada orang disiksa, orang menghadapi musibah. Nah, semua itu hal-hal yang buruk yang bisa terjadi kepada kita. Apa ini terjadi sama orang di luar sana yang nggak mengenal Tuhan? Orang yang mengenal Tuhan bisa nggak terjadi kayak gitu? Anak Tuhan bisa nggak mengalami hal-hal yang buruk kayak gini? Enggak. Nggak bisa? Enggak. Bisa nggak? Kita ini sakit bisa nggak sih? Semua pernah sakit? Bisa. Nah, mungkin keluarga kita ada yang kena corona. Atau mungkin pernah ngalamin kecelakaan. Mungkin ada yang pernah. Kak Shelly pernah. Jadi nggak semua yang terjadi di luar sana itu nggak bisa terjadi ke kita. Bisa terjadi ke kita juga. Semua anak Tuhan bisa mengalami hal yang nggak baik. Apa Tuhan itu nggak menolong? Nah, pertanyaannya sekarang kenapa? Kenapa banyak yang terjadi penderitaan? Kenapa banyak terjadi kesusahan? Kira-kira Tuhan tahu nggak ya apa yang terjadi sama kita? Tahu. Semua setuju ya kalau Tuhan itu tahu. Nah, sekarang kenapa kok Tuhan tahu, tapi kelihatannya Tuhan itu kok kayak nggak ada ya? Tuhan ada nggak ya? Ada. Kita percaya Tuhan itu ada. Percaya Tuhan ada ya? Ya Tuhan ada tapi tidak bisa dilihat. Ya. Tuhan ada tapi tidak bisa dilihat. Semua berarti setuju Tuhan itu ada. Nah, keadaan sekarang ini. Ya. Oke, sekarang kita dengarkan lagi. Nah, keadaan sekarang ini itu juga pernah dialami oleh bangsa Israel pada masa Nabi Habakuk. Pernah dengar Nabi Habakuk? Ini mungkin nabi yang jarang sekali diceritakan ya. Siapa? Habakuk ada di perjanjian lama atau baru? Baru. 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 Nonton sambil kayak gini. Kalau di perjanjian baru dicari ya. Kitab Habakuk di perjanjian baru. Mungkin sampai 1 bulan enggak. Nah, Habakuk ini siapa sih? Dia itu seorang nabi. Oke, kita kembali. Nabi Habakuk ini tinggal di Yehuda. Nah, dia ini juga lagi komplain sama Tuhan tentang keadaan di Israel. Karena waktu itu di Israel banyak terjadi kejahatan, kekerasan, terus ada penderitaan, ada siksaan. Nah, seakan-akan Tuhan ini kok nggak melihat ya. Kenapa ya negeriku ini rasanya nggak karuan. Nah, dia ini hidup pada zaman Raja Yoyakim yang sangat terkenal jahat. Kenapa jahat? Karena raja ini memerintahkan orang Israel untuk menyembah berhala dan mempersembahkan anak sebagai persembahan. Jadi bangsa Israel pada waktu itu sangat jahat. Jahat bukan kepada sesamanya saja, tetapi jahat kepada Tuhan. Berdosa kepada Tuhan. Karena apa? Mereka menyembah berhala. Padahal Tuhan bilang apa? Kita tidak boleh menyembah berhala. Jadi banyak dosa. Iya. Banyak dosa yang dilakukan oleh bangsa Israel. Nah, Nabi Habakuk ini protes. Kenapa ya Tuhan kok dibiarkan? Padahal Israel itu termasuk umat kepunyaan Tuhan. Ya. Nah sekarang Tuhan itu akhirnya Tuhan itu menjawab. Tadi kan komplain kan si Habakuknya. Terus Tuhan ini menjawab, aku ini tahu. Dan Tuhan malah mengizinkan orang Kasdim untuk menindas bangsa
Yehuda, bangsa Israel. Israel ini pecah jadi dua ya, Israel dan Yehuda. Jadi utara dan selatan. Nah, Habakuk ini tinggal di Yehuda, yang Yehuda. Nah, Yehuda ini karena sudah jahat, Tuhan ini malah mengirimkan orang yang lebih jahat lagi untuk menindas bangsa Yehuda. Jadi ketika orang-orang ini berdosa, Tuhan itu enggak, aku tak buat orang ini jadi baik langsung, baik semuanya. Enggak. Tapi Tuhan malah mengizinkan orang Kasdim untuk menindas bangsa Yehuda. Nah, Kasdim itu siapa sih, Kak? Kasdim ini orang yang enggak mengenal Tuhan. Nah, dia bangsa-bangsa yang termasuk di daerah Babilonia. Jadi termasuk Babel, Asyur gitu. Nah, ketika mereka menindas bangsa Yehuda, nah, Habakuk ini komplain lagi, apa Tuhan itu enggak sayang, Tuhan itu enggak melihat ya. Nah, kira-kira Tuhan ini harus jawab apa ya? Nah, Tuhan itu pasti tahu, karena Tuhan yang mengizinkan semua terjadi. Tuhan itu enggak akan tinggal diam, karena Tuhan yang mengatur semuanya dengan baik. Nah, seperti sutradara itu mengatur semua pemainnya sehingga pemainnya itu posisinya baik semua, punya posisi sendiri-sendiri. Nah, Tuhan itu mengatur semua yang ada di bumi ini dengan baik. Walaupun kelihatannya kita melihat itu enggak baik. Tapi nah, kita ini enggak bisa menjangkau karena apa? Terlalu tinggi pikiran Tuhan. Nah, pernah dengar enggak ada ayat? Nah, pikiran Tuhan dan pikiran manusia ini jauh seperti tingginya langit dan bumi. Siapa yang bisa mengukur tingginya langit dan bumi? Tahu tingginya langit dan bumi? Tingginya berapa kira-kira? Jarak langit dan bumi ada yang tahu? Enggak ada. Tidak. Enggak terbatas. Karena langit itu di atasnya ada langit, di atasnya ada. Ya, Tuhannya. Di atas langit. Tuhan itu seperti tingginya langit dan bumi. Jadi pikirannya Tuhan dan pikirannya manusia itu enggak bisa menyatu, enggak bisa sama, sejalan. Karena apa? Karena berbeda. Manusia seringkali memikirkan hal-hal yang buruk untuk kepentingannya. Tuhan memikirkan hal-hal yang baik untuk manusia. Sekalipun kita ini enggak mengerti. Nah, ini ada filmnya yang tadi itu. Tadi kan orangnya protes kan sama Tuhan ketika dia mendapat masalah. Nah, ini cerita yang selengkapnya. Nah, sebenarnya ada apa sih Tuhan itu kok membiarkan ya? Sepertinya membiarkan. Karena kita ini nggak ngerti. Tapi ketika kita ini mengerti, kita akan tahu, oh sebenarnya itu ada yang baik loh di balik semuanya. Nah, coba kita lihat lagi yang ini. Jangan dicoret ya.
karena kehilangan keluarganya, dia nggak punya siapa-siapa, nggak punya tempat tinggal. Dia minta, Belum punya Tuhan. dia takut. Dia minta Tuhan untuk melindungi dia. Allah selalu berlaku seperti itu. Allah membuat situasi seperti itu ketika aku minta tolong kepadamu. Oh, seakan senang melihat orang menderita. Bukankah seperti itu? Nah, ketika ada batu lagi tapi tidak mengenai dia, akhirnya dia ambil batu itu dan dia lihat ternyata apa? Darah, ada darah di batu itu. Tetapi batu itu enggak mengenai dia. Bagaimana ada darah? Nah, ketika dia melihat ke belakang, dia melihat siapa Yesus yang ada di situ dan dia yang lagi bercucuran darah. Nah, dia menyesal dan dia minta maaf. Ternyata batunya itu semua mengenai Yesus. Jadi batu yang kena di dia tadi, ini orang yang percaya kepada Tuhan akan diselamatkan. Nah, ceritanya tadi ngerti semua ya. Nah, orang tadi itu komplain terus tentang hidupnya. Ketika dia minta tolong kepada Tuhan, Tuhan itu kayak nggak menolong dia, tapi malah dia kena batu. Sampai akhirnya ada batu lagi. Dia lihat, loh kok berdarah, padahal batu ini kan nggak kena aku. Setelah dia lihat ke belakang, ternyata banyak batu yang dilempar ke dia, tapi nggak kena. Tapi kena siapa? Kena Yesus. Dan Yesus yang berdarah, tapi dia nggak luka. Dia cuman kena satu batu yang kena di kepalanya tadi itu yang dia protes itu ya. Nah, seringkali orang itu seperti itu, komplain. Dia nggak tahu bahwa masalahnya itu sebenarnya lebih kecil dari yang sebenarnya terjadi. Kalau misalnya Yesus nggak ada di situ, kira-kira dia mati nggak kena batu itu? Pasti mati semua. Mati karena apa? Batunya banyak dilempar ke dia. Tapi dia cuma kena satu batu. Tapi itu sudah membuat dia menganggap Tuhan itu enggak ada. Menganggap Tuhan itu enggak menolong dia. Padahal Tuhan itu ada menolong dia. Nah itu makanya kadang kita ini enggak mengerti pikiran Tuhan dengan pikiran kita. Itu jauh. Karena kita tidak bisa menjangkau apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan lakukan, sepertinya itu buruk. Padahal semua yang dilakukan Tuhan itu baik. Nah, sekarang yang tadi di Israel tuh, kenapa sih Tuhan membiarkan orang Yehuda itu mengalami kesulitan pada masa itu, pada waktu Nabi Habakuk? Pasti Tuhan punya tujuan kan?
Tuhan itu mendatangkan sesuatu, Tuhan pasti punya maksud. Nah, salah satunya pasti Tuhan itu suka dekat dengan umatnya. Nah, kalau dosa itu menjauhkan manusia dari Tuhan. Kalau orang Israel itu berdosa, berarti dia lagi jauh atau dekat sama Tuhan? Lagi jauh sama Tuhan. Dan Tuhan mau orang Israel itu dekat. Aku mau dekat lagi dengan umatku. Jadi Tuhan mencari cara bagaimana supaya orang Israel ini kembali kepada Tuhan. Caranya gimana? Kalau mungkin ditegur sekali nggak bisa, ditegur nabinya nggak bisa, Tuhan akan pakai orang lain. Nah, waktu itu dia pakai orang Kasdim untuk membawa orang Israel. Tapi apa Tuhan itu cuma menghukum umatnya? Enggak. Tuhan itu juga menghukum orang yang menganiaya orang Israel. Tuhan itu Tuhan yang adil. Dia akan menghukum orang yang menganiaya orang Israel juga. Nah, itu yang kita perlu pelajari. Ayo, siapa ini ya? Nah, itu yang dilakukan oleh Tuhan pada waktu itu. Nah, Tuhan itu tujuannya cuma satu. Tuhan itu mau membawa orang Israel itu kembali kepada Tuhan. Tuhan mau orang Israel kembali mempercayai Tuhan dan mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan mereka kan lagi menyembah dewa-dewa, mereka menyembah berhala. Nah, Tuhan nggak suka itu. Tuhan mau mereka kembali kepada Tuhan. Nah, karena itu di dalam Habakuk itu Tuhan itu bilang kalau orang itu benar, dia akan hidup oleh percayanya. Jadi kalau orang itu benar itu seperti apa sih, Kak? Siapa yang tahu? Orang benar itu benar apa? Benar? Apa? Tidak melakukan dosa. Ya, itu salah satunya. Orang yang benar berarti dia hidup dalam kebenaran. Kalau kebenaran berarti sesuai dengan apa? Sesuai dengan firman Tuhan. Firman Ya, sesuai dengan firman Tuhan. Kalau menyembah berhala berarti enggak sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kita hidup benar, kita cuma menyembah kepada Tuhan. Nah, karena itu Tuhan itu mau kita juga itu hidup benar. Kalau orang benar, dia akan hidup dengan percaya. Percaya itu seperti apa sih, Kak? Ya, nanti kita akan melihat kisahnya. Nah, sekarang yang dapat kita pelajari dari Habakuk, semua yang Tuhan lakukan itu baik untuk kita. Siapa yang setuju Tuhan baik? Tadi kan setuju semua kan Tuhan baik. Nah, semua yang Tuhan lakukan pasti baik juga untuk kita. Ya, setuju. Nah, jadi semua yang Tuhan lakukan itu pasti baik. Sekalipun kita ini tidak mengerti. Seringkali kita ini nggak bisa percaya karena apa? Kita lagi mengalami hal yang buruk. Kita nggak bisa percaya Tuhan itu ada nggak? Tuhan itu melihat nggak ya? Tuhan tahu nggak keadaanku? Tapi kita belajar bahwa Tuhan itu tahu, Tuhan itu melihat. Dan Tuhan itu mau supaya kita ini hidup dalam kebenaran. Kebenaran berarti sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan bilang, hormatilah ayah ibumu. Berarti kita harus menghormati orang tua kita. Tuhan bilang, kuduskanlah hari Sabat. Berarti kita harus rajin beribadah. Dan banyak yang hormatilah ya dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Iya, bagus, Joel. Nah, itu ada. Dan banyak firman Tuhan yang
yang kita ini harus tahu. Karena itu harus banyak membaca firman Tuhan supaya kita tahu mana yang benar, mana yang salah, ini baik, ini atau ini enggak. Kita harus hidup benar dengan cara apa? Dengan cara hidup sesuai firman Tuhan. Kalau kita hidup benar, kita pasti akan hidup dalam jalannya Tuhan. Dan kita pasti orang mengandalkan Tuhan itu mempercayai Tuhan. Nah, percaya seperti apa sih? Nah, ini ada klip. Percaya itu enggak cuma sekali, tapi diperlukan berkali-kali. Itu yang dinamakan percaya. Nah, ini ada seorang anak, dia berjalan mengikuti Tuhan. Tuhan ini berjalan gampang sekali melewati semua rintangan. Nah, dia kira-kira bisa enggak ya melewati ini? Dia bilang ini, dia mau mencoba. Tapi dia jatuh. Ternyata jatuhnya di atas batu. Siapa yang kasih batu? Nah, dia berjalan terus. Nah, biar imannya itu lebih besar dari ketakutannya. Harus percaya kepada Tuhan lebih. Nah, setelah dia melewati kesulitan itu, ada kesulitan yang lebih besar. Dia harus memanjat, nah itu lebih tinggi. Kira-kira gimana caranya? Dia pikir, gimana sekarang ya? Ketika dia lagi memikirkan caranya, tiba-tiba ada yang jatuh. Dari ada sarung tangan, ada topi. Nah, akhirnya ada jalan naik ke atas. Nah, dia anggap, nah Tuhan dia memanggil dia dan dia menyelamatkannya. Nah, itu yang dinamakan percaya. Jadi percaya bukan cuma sekali, tapi terus dan terus. Ketika kita ini hidup kira-kira senang terus atau pernah mengalami sesuatu yang buruk, pasti kita ini dalam hidup kita pasti alami hal-hal yang kita ini mungkin bayangkan senangnya, biasanya mungkin kita ini kehilangan orang sayangi atau sakit atau mungkin mengalami hal-hal yang enggak menyenangkan. Tapi Tuhan mau kita ini terus percaya. Waktu apa? Waktu dapat kesulitan, kita juga percaya. Waktu kita dapat kelebihan, kita juga percaya. Masalah, kita juga percaya. Seperti anak tadi, masalahnya enggak tambah gitu. Dia harus melewati tambah lebar. Tapi dia bilang, aku sudah melalui itu, jadi aku bisa. Dan ternyata memang Tuhan selalu menyediakan pertolongan di saat yang tepat, bukan di saat yang diinginkan ya, tapi di saat yang tepat. Tepatnya kapan? Tuhan yang tahu. Nah, itu yang dinamakan percaya.
Kalau orang percaya pastikan setia kepada Tuhan. Percaya dan setia itu sama. Orang nggak percaya, dia nggak bisa setia kepada Tuhan. Demikian juga orang itu akan setia kalau dia terus percaya kepada Tuhan. Karena itu Tuhan ingin kita ini cuma mempercayai Tuhan. Nah, ini ayat hafalannya hari ini, Habakuk 3 ayat 9. Bisa, ini sangat pendek ayat hafalannya. Siapa yang sudah ketemu Habakuk 3 ayat 9? Nggak ada yang ketemu. Nggak ada yang ancum loh. Nah, pendek sekali kan? Allah Tuhanku itulah kekuatan. Jadi cuman ada Tuhan yang menjadi kekuatan kita, menjadi andalan kita. Karena Tuhan itu yang dapat kita percayai. Tuhan itu tahu. Kenapa ya? Aku punya ayat Alkitab, tapi untuk Bible. Ya, it's okay. Nah, ini aja ayatnya. Jadi ayatnya cuman Allah Tuhanku itulah kekuatanku. Jadi Tuhan mau supaya kita ini mempercayai Tuhan sepenuhnya. Kita mau mengandalkan Tuhan karena itu Tuhan minta ini terus berjalan bersama Tuhan karena Tuhan itu kekuatan kita. Nah, firman-Nya hari ini itu, kita mau belajar, kita ini nggak cuman bisa komplain, nggak cuman bisa protes dan minta tolong kepada Tuhan, tapi kita juga percaya Tuhan itu ada, Tuhan itu melihat kita, dan Tuhan itu pasti menolong kita. Cuman Tuhan nggak selalu menolong seperti yang kita harapkan. Misalnya, Tuhan, aku mau nilaiku 10 untuk matematika. Jadi Tuhan, tolong kita belajar, terus pokoknya aku mau matematika. Tapi Tuhan nggak kasih kita nilai 10 untuk matematika. Tapi Tuhan itu mungkin kasih kita nilai 10 untuk bahasa atau sains. Apa kita mau protes? Enggak, Tuhan itu tahu yang terbaik. Semua kita ini punya kekurangan masing-masing. Jadi kita itu harus tahu Tuhan itu yang mau kita ini terbaik. Pasti Tuhan mau yang terbaik. Jadi kita harus apa? Harus mempercayai Tuhan. Tuhan itu melakukan yang terbaik. Nah, kalau kita mau percaya pada Tuhan, kita ini harus percaya Tuhan itu menjawab yang terbaik sesuai kehendaknya Tuhan, bukan kehendaknya kita. Nah, ini ada lagu yang Kak Shirley baru temui dan tahu juga. Nah, mungkin ada yang tahu, mungkin juga baru tahu. Nah, setelah ini kita sama-sama berdoa. Judulnya Tuhan ada dan melihat. Yang mau kita sama-sama menunjukkan ini, terus kita berdoa. Tuhanlah jawaban dan sumber kekuatan di saat tak berdaya.
Sungguh Tuhanlah pertahanan dan kubu pertahanan saat jiwaku di saat jiwaku Dia jadi berseru. pembelaku. Dia jadi pembelaku. Melihat pergumulan yang ku hadapi, Tuhan takkan tinggal diam. Ku tak dibiarkan Gampang lagunya, kita mau Sungguh Tuhanlah menara di saat jiwaku berseru. Dia jadi pembelaku. Tuhan ada dan melihat pergumulan ku hadapi. Tuhan takkan tinggal diam. Ku tak dibiarkan sendiri. Tuhan ada dan melihat pergumulan yang ku hadapi. Tuhan takkan tinggal diam. Ku tak dibiarkan sendiri. Ya, itu dulu firman-Nya dan lagunya. Semua yang kita sudah lihat, kita mau belajar untuk mempercayai Tuhan. Karena Tuhan itu ada dan melihat setiap kita dan memberikan yang terbaik untuk kita. Nanti di breakout mungkin kita mau sharing, anak-anak bisa sharing apa yang dialami, mungkin kesaksian. Nah, kita mau sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Kami belajar Tuhan bahwa Engkau Allah yang Maha Tahu, Engkau Allah yang mengasihi setiap kami, dan Engkau memberikan yang terbaik untuk kami. Kami menyerahkan seluruh kami, biarlah Engkau yang berdaulat penuh atas seluruh hidup kami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur, berkati acara selanjutnya Tuhan. Haleluya, amin. Tuhan, kami berterima kasih, kami bersyukur Tuhan, dan kami percaya bahwa Engkau selalu ada dan melihat kami Tuhan. Engkau melihat setiap hal-hal yang kami alami Tuhan, dan Engkau pasti inginkan yang terbaik untuk kami semua maupun di sekitar kami Tuhan. Pada kesempatan kali ini Tuhan, anak-anak-Mu ini ingin berdoa untuk orang lain Tuhan, untuk bangsa, untuk negara, untuk sekolah, untuk keluarga, untuk orang lain Tuhan, menunjukkan hati kita yang tidak hanya peduli pada diri kita sendiri, tapi kami juga medulikan sekitar kita. Terima kasih Tuhan, kami panjatkan doa-doa ini ke dalam nama-Mu, nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu saat ini. Saya ingin mendoakan kedua orang tua kami dan ayah dan ibu kami. Tolong mereka supaya Engkau menimpakan umur yang panjang, sehat, dan dijauhkan dari virus corona. Berkati kehidupan mereka juga, supaya tetap senantiasa bahagia dan sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Silakan Yang.
semester ini sudah selesai. Semoga kami bisa sekolah kembali, bertatap muka bersama teman-teman kami, dan bisa bertemu guru kami juga. Berkati sekolah juga supaya kami sekolah bisa bertemu lagi dengan semuanya, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Haleluya. Karen, Amin. silakan. Ya Tuhan, kami mohon supaya gereja yang kami pijak ini beserta gereja lain dapat turut ditambahkan jiwa-jiwa baru yang bisa beribadah bersama kami. Kami mohon agar pelayanan-Mu dan semua jemaat-Mu senantiasa Kau beri kekuatan untuk terus memberikan pelayanan terbaik untuk-Mu. Berkati kakak-kakak dan teman-teman sekolah minggu kami ya Tuhan. Semoga corona ini cepat hilang dan kami bisa bertemu bertatap muka. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Dalam nama-Mu, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Silakan Jonathan. Tuhan Yesus berkati negara kami Tuhan, semoga COVID pandemi sudah berakhir Tuhan, supaya kita bisa kerja offline dan sekolah offline, bisa bertemu dengan teman-teman. Amin. Amin. Tuhan, inilah doa-doa yang kami panjatkan, Tuhan. Kami tahu, Tuhan, ketika Engkau tempatkan kami dengan yang lain, kami tahu, Tuhan, bahwa kami tidak bisa egois, kami tidak hanya bisa mementingkan diri kami sendiri, tapi kami juga harus memperhatikan sekitar kami. Kami juga harus menjadi kepanjangan tangan-Mu untuk sekitar kami, Tuhan. Inilah doa-doa yang kami panjatkan untuk sekitar kami, Tuhan. Kami percaya Engkau mendengar, Engkau melihat, Engkau ada, Tuhan, dan Engkau akan menjawab doa-doa kami sesuai dengan waktu-Mu dan sesuai dengan cara-Mu. Kami percaya, Tuhan, kami tidak pernah salah ketika mempercayai-Mu, Tuhan. Terima kasih Engkau tempatkan iman seperti itu dalam diri kami yang kami percaya akan terus bertumbuh, Tuhan. Semakin kami mengandalkan Engkau, kami percaya, Tuhan, bahwa kami tidak akan pernah dikecewakan. Terima kasih, Tuhan. Inilah doa kami. Kami sudah panjatkan hanya dalam nama Tuhan Yesus kami doa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.